Shalom, puji Tuhan karena kemurahan Tuhan saja sehingga kita bisa berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Karena kemurahan Tuhan juga memberi kita kekuatan, kesehatan yang baik, bahkan nafas kehidupan. Suatu anugerah yang luar biasa yang patut kita syukuri. Mengawalinya, mari kita berdoa. Segala pujian dan syukur patutlah kami persembahkan kepadamu ya Tuhan. Karena segala kebaikan dan kasih setia Tuhan yang sungguh luar biasa dalam hidup kami, Engkau berikan kami waktu dan kesempatan kembali untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Roma pasal 10 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang ke-9. Firman-Nya berkata demikian. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Demikian kebenaran firman Allah hari ini yang intinya mengajar kita, menasihati kita memperoleh keselamatan. Saya percaya keselamatan yang bersifat eskatologis, keselamatan yang bersifat keakanan, itu menjadi kerinduan kita semua umat manusia. Karena itu dengan berbagai daya upaya untuk kita memperoleh keselamatan, kita berbuat baik, kita berbuat amal, kita mau taat, berbagai cara kita tempuh dengan harapan saudara dan saya bisa memperoleh keselamatan, atau dengan kata lain saudara dan saya mati bisa masuk surga. Lalu pertanyaannya adalah gimana caranya kita memperoleh keselamatan itu? Atau dengan kata lain apa syarat sesungguhnya seseorang bisa masuk kerajaan sorga atau bisa masuk sorga, atau bagaimana supaya pada waktu kita mati kita memperoleh keselamatan, kita memperoleh kerajaan sorga, atau kita masuk ke Yerusalem baru ataupun Firdaus. Dari nats yang kita baca hari ini kita akan melihat bagaimana cara memperoleh keselamatan itu. Dalam ayat 9 jelas sekali. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Maka kamu akan diselamatkan. Dari sini kita melihat bahwa supaya kita memperoleh keselamatan, maka caranya adalah mulut kita harus mengaku bahwa Yesus itu Tuhan, dan kita harus percaya bahwa Yesus itu Tuhan dan penyelamat kita, maka disitulah kita memperoleh keselamatan. Jadi dari firman ini kita tahu bahwa keselamatan itu kita peroleh bukan karena kita berbuat baik. Keselamatan atau masuk surga kita peroleh, kita dapatkan bukan karena kita berbuat amal, bukan karena kita taat, bukan juga karena kita hidup saleh di mata Tuhan. Tapi ayat ini berkata mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Diulang lagi dalam ayatnya yang ke-13, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Jadi syarat untuk kita memperoleh keselamatan adalah mulut kita mengaku, hati percaya, atau kalau diringkaskan adalah kita harus percaya kepada Yesus Kristus. Kita harus beriman sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan, sebagai penyelamat kita. Maka disitulah saudara dan saya memperoleh keselamatan. Sama dengan Injil Yohanes 3 ayat 16. Barang karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal,
supaya setiap orang yang percaya kepadanya, perhatikan di situ, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hanya sola fide, hanya karena iman, hanya karena percaya kepada Yesus Kristus, disitulah kita memperoleh apa yang namanya keselamatan itu. Karena itu mari kita belajar, kita sungguh-sungguh buka hati untuk sungguh-sungguh menerima Kristus itu sebagai Tuhan dan penyelamat kita. Harus dikatakan bahwa kalau kita beragama Kristen, tidak otomatis kita percaya kepada Yesus Kristus. Karena itu keagamaan kita itu tidak pernah menjamin kita, menggaransi kita untuk memperoleh keselamatan. Kita memperoleh keselamatan bukan karena kita beragama Kristen. Agama Kristen tidak pernah menjamin keselamatan kita. Tapi yang menjamin keselamatan kita adalah pribadi Yesus Kristus yang mati di Bukit Golgota demi dan untuk menebus dosa saudara dan saya. Bila kita sadar bahwa saya ini manusia berdosa, kita ini manusia durhaka, dan kita mau bertobat dari dosa kita dan kita percaya bahwa Yesus Kristus mati di Kalvari demi dan untuk menebus dosa kita, maka disitulah saudara dan saya mengalami ataupun memperoleh keselamatan. Hal yang kedua, kita memperoleh keselamatan bukan hanya diri kita yang memperoleh keselamatan, tapi kita rindu juga supaya orang lain itu memperoleh keselamatan. Karenanya dalam ayat 14, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Jadi memperoleh keselamatan itu bukan hanya diri kita melalui iman percaya kita, tapi kita rindu juga supaya orang lain mengalami ataupun memperoleh keselamatan itu. Makanya caranya adalah kita harus memberitakan Injil. Bagaimana mereka percaya kalau mereka tidak mendengar? Bagaimana mereka mendengar kalau tidak ada yang memberitakan? Makanya menjadi tugas dan tanggung jawab kita setelah kita memperoleh keselamatan itu, supaya orang lain juga mengalami keselamatan, maka kita harus memberitakan Kristus. Kita harus memberitakan Injil kepada orang lain. Makanya ayat terakhir, ayat 15 bagian terakhir, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Injil adalah kabar baik untuk keselamatan manusia. Karena itu kita harus memberitakan. Kita harus menyampaikannya kepada orang lain. Supaya orang lain juga bisa mengalami keselamatan. Bisa memperoleh keselamatan. Karena keselamatan itu hanya ada dalam Injil Kristus. Karena itu tugas tanggung jawab kita yang sudah memperoleh keselamatan itu. Untuk kita memberitakannya kepada orang lain. Supaya orang lain juga bisa mengalami ataupun memperoleh keselamatan. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini yang mengajar kami mengenai memperoleh keselamatan. Tuhan, kami rindu kami memperoleh keselamatan, memperoleh sorga, dan itulah harta terbesar dan termulia dalam hidup kami. Dan kami hanya memperoleh keselamatan itu hanya karena kami percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan penyelamat kami satu-satunya. Dan setelah kami memperoleh keselamatan, kami memiliki tugas dan tanggung jawab supaya orang lain juga memperoleh keselamatan. Karena itu kami harus memberitakan Injil, memberitakan Kristus kepada orang lain supaya mereka bisa percaya dan akhirnya mereka juga memperoleh keselamatan. Tanamkan dan meteraikan firman ini dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkan kami untuk bisa memperlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan lawat, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.
Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.